Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ahmad Lutfi SEMM, selaku dosen Seminar Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiani Putri dari kelas 08 SMJE 004. Di sini saya akan membahas mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk periode 2013 sampai dengan 2024. Latar belakang dari skripsi ini adalah yaitu perusahaan retail adalah bagian penting dalam distribusi barang dan bertemu langsung dengan pelanggan. Industri ini menjual produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Salah satunya yaitu PT Mitra Adi Perkasa. PT Mitra Adi Perkasa ini saya tertarik karena banyaknya merek yang terkenal, transparansi laporan keuangan, dan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan ini juga mampu beradaptasi dengan tren seperti penjualan online, e-commerce, dan lain-lain. Meski perusahaan ini menghadapi persaingan yang sangat ketat, namun terjadinya fenomena yaitu terjadinya inflasi, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya adanya COVID-19, dan terjadinya adalah stock split atau perubahan harga saham per lembarnya. Karena adanya itu untuk menarik investor bagi perusahaan sebesar 10 kali lipat. Pentingnya posisi perusahaan retail ini membuat perusahaan perlu beradaptasi dan mengelola berbagai aspek, termasuk dari nilai perusahaannya, profitabilitasnya, dan keputusan investasi serta keputusan pendanaan. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengambil penelitian ini yang berjudul Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk periode 2013 sampai dengan 2024. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh keputusan investasi secara parsial terhadap nilai perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2013 sampai dengan 2024. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh keputusan pendanaan secara parsial terhadap nilai perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk selama periode 2013 sampai dengan 2024. Keempat ada, apakah terdapat pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan secara simultan terhadap nilai perusahaan PT Mitra Adi Perkasa selama periode 2013 sampai dengan 2024. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada profitabilitas. Menurut Harry, 2017, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, ada keputusan investasi. Menurut Rianto, keputusan investasi yaitu keputusan yang paling penting di antara ketiga keputusan keuangan yang lainnya, keputusan pendanaan dan keputusan kebijakan dividen. Yang ketiga ada keputusan pendanaan. Sering berbagai kebijakan struktur modal karena pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dan sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang terakhir ada nilai perusahaan. Menurut Irham Fahmi 2015, nilai perusahaan adalah rasio nilai pasar, yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberikan pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi
penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan mendatang. Di sini ada peneliti terdahulu. Salah satunya yaitu ada Ayu Andira, Nini Ketut Surani, dan Alam Syah AB pada tahun 2022 menyatakan bahwa keputusan investasi dan keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan, tetapi profitabilitas berpengaruh signifikan. Yang kedua ada Yesi Octavia dan Umi Kalsum 2021 menyatakan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama X1 atau bisa dibilang pertama kita akan membahas variabel independen. Yang pertama ada X1 profitabilitas menggunakan indikator ROA. Yang kedua X2-nya ada keputusan investasi yang menggunakan indikator PER. X3-nya ada keputusan pendanaan yang menggunakan indikator DER. Variabel dependennya itu ada nilai perusahaan. Kita menggunakan indikator PBV atau Price Book Ratio. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kita memakai jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini menggunakan data berupa angka atau bilangan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik populasi atau sampel. Tujuan dari teknik ini untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis tentang variabel-variabel yang diteliti. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini ada populasinya yaitu menggunakan laporan keuangan PT Mitra Adi Perkasa (TBK) periode 2013 sampai dengan 2024. Yang kedua ada sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal keuangan pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2013 sampai dengan 2024. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Pertama, kita menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih variabel mandiri tanpa perbandingan. Yang kedua ada asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat statistik dalam analisa regresi linear berganda dengan OLS. Pengujian meliputi uji normalitas, multikonelinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang ketiga ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan perubahan pada variabel dependen. Metode ini diterapkan ketika ada setidaknya dua variabel independen. Yang ketiga ada uji T, adalah pengujian hipotesis untuk mengecek pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasilnya ditentukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau profitabilitas dengan staf signifikansi yang ditentukan. Selanjutnya ada uji F. Uji F merupakan suatu pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menurut Ghazali 2018. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi, digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali 2018. Hasil penelitian. Hasil dari uji T menunjukkan bahwa untuk profitabilitas T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai signifikan 0,113 sehingga HO1 ditolak dan HA diterima. Ini berarti profitabilitas ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Untuk keputusan investasi, PER terhitung lebih kecil daripada T-tabel, dan nilai signifikannya adalah 0,265, menunjukkan bahwa HO2 diterima dan HA2 ditolak. Ini berarti keputusan investasi atau PER tidak berpengaruh dan tidak bersignifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ada keputusan pendanaan, DER, terhitung lebih besar daripada T-tabel dengan nilai signifikan 0,03, sehingga HO3 ditolak dan HA3 diterima. Ini menunjukkan bahwa keputusan pendanaan atau DER memiliki nilai yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian. Ini selanjutnya ada hasil dari uji F atau simultan. Hasil dari uji F hitung adalah sebesar 6078 dan F tabel yang dicari dengan signifikansi 0,05 dengan N12 dan K4 adalah 3,863. Karena F hitung 6078 lebih besar dari F tabel 3863 dan signifikansi kan adalah 0,018 yang lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas ROA, keputusan investasi PER, dan keputusan pendanaan DER berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama adalah secara uji T atau parsial, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2013 sampai dengan 2024. Yang kedua ada secara uji parsial, uji T, keputusan investasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2013 sampai dengan 2024. Yang ketiga ada secara uji parsial atau uji T, keputusan pendanaan atau DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2013 sampai dengan 2024. Yang keempat ada secara uji simultan, uji F atau bersamaan profitabilitas, keputusan investasi dan keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2013 sampai dengan 2020. Selanjutnya ada saran. Pertama, keterbatasan penelitian yang dilakukan hanya berfokus 3 variabel independen, yaitu profitabilitas, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan. Salah satu komponen di antaranya mungkin dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tidak diikuti sertakan pada penelitian ini. Yang kedua, keterbatasan sampel dan penelitian ini hanya mengandalkan sampel isi laporan keuangan dalam periode 12 tahun terakhir, dari periode 2013 sampai dengan 2024. Yang ketiga ada keterbatasan objek penelitian, hanya memakai satu industri yaitu PT Mitra Adi Perkasa Tbk, sehingga tidak ada bahan perbandingan dengan perusahaan lain. Selanjutnya kita akhiri presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi hari ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.